Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market ada peningkatan tipis ya, super tipis bahkan 0,01%, dengan total market cap mencapai di 809 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada koreksi sebesar 0,34% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang ada di angka 16.683 ya, jadi nggak terlalu berbeda jauh daripada kemarin. Untuk Ethereum dia terkoreksi sekitar setengah persenan di angka 1191. Lalu untuk BNB dia malah meningkat ya, dia meningkat sebesar 3,10% di angka 248. Lalu nextnya kita bisa lihat di sini ada XRP terkoreksi sebesar 2,92% di angka 34 sen. Lalu Dogecoin ya, Dogecoin dia lanjut lagi koreksi sebesar 1,36%, berubah 1,37% di angka 7 senan. Untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 0,73% di angka 26 sen. Dan yang terakhir ada Polygon Matic terkoreksi sebesar 0,98% dalam 24 jam terakhir dan masih di daerah 80 senan ya. Jadi kita bisa lihat overall cenderung semua terkoreksi ya. Dan buat hari ini kita bisa lihat juga cenderungnya altcoins koreksinya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan BTC ya. Jadi kemungkinan besar Bitcoin dominance sedikit meningkat ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar. Untuk economic calendar sesuai dengan pembahasan kemarin ya, pada tanggal 19 Desember ini tidak ada yang ekstrim penting ya, paling ada dari Eropa, mungkin dari Jerman ya. Lalu dari ya that's it, cuma dari Jerman aja. Biasanya dari sebelum-sebelumnya nggak terlalu ngaruh ke cryptocurrency market. Jadi ya sudah, kita anggap hari ini nggak ada yang terlalu penting ya. Jadi hari ini akan lebih fokus ke technical analysis. Nah, selanjutnya untuk besok. Nah, besok baru ada yang penting dari US ya. Data yang akan keluar dari US besok itu adalah building permits. Nah, ini penting. Kenapa? Karena sesuai dengan yang kita sudah bahas dari sebelum-sebelumnya, kebijakan The Fed itu sangat ini ya, bisa dibilang tujuannya sangat jelas sekarang. Tujuan dari The Fed adalah menghentikan demand. Menghentikan demand di market supaya apa? Supaya tidak lanjut lagi inflasinya. Nah, tentunya apabila building permits lebih tinggi daripada forecast, itu menunjukkan bahwa demand masih kuat dan itu akan menjadi hal yang buruk untuk cryptocurrency market dan risk on asset in general ya. Jadi nanti kita lihat besok apakah hasil building permits akan bagus atau tidak ya. Tentunya bagus, lebih rendah daripada forecast. Oke, selanjutnya kita akan geser ke charting seperti biasa ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin sepertinya terjadi retest pertama ya. Coba kita cek. Oh enggak, ternyata belum terjadi. Nyaris tapi enggak terjadi. Jadi untuk Bitcoin kemarin itu sayangnya apa ya, mungkin yang lakin volume sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari tanggal mulai dari tanggal 13 Desember cenderung turun ya, secara volume cenderung turun dan sampai sekarang masih belum recover dari hari ke harinya. Nah, jadi kalau gua sih sebenarnya PR-nya masih sama, masih buat Bitcoin ya, nggak terlalu beda jauh. Yang penting adalah bisa reclaim 16.900. Ya, kalau bisa sekalian langsung daily close di atas dari 17.000. Karena ya bisa dibilang itu bisa jadi angka psikologis ya, 17.000. Jadi lagi-lagi harapan gua adalah bisa reclaim 16.900, kalau bisa sekalian 17.000 ya. Nah, setelah itu kita bisa juga pada hari ini kemungkinan besar dia akan retest lagi ke daerah sini ya. Ini apakah mungkin menjadi struktur support baru? We don't know. Kita lihat dulu ya di 16.624. Kalau sampai terpantau di sini, well, ada kemungkinan itu mulai menjadi satu struktur support. Tapi untuk sekarang kita belum tahu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat cenderung sedikit terkoreksi ya, sedikit terkoreksi. Nah, seperti pembahasan kita di hari apa ya? Jumat kalau nggak salah ya. Harapan gue adalah MA20 cepat-cepat mendekat ke sini ya dan mulai menjadi resisten sehingga dia reject oleh 20 ya. Karena seperti buat harusnya kalau udah sering dengan DCWT harusnya udah tahu ya bahwa korelasi indeks dolar dengan kripto adalah korelasi yang negatif ya. Nah, jadi otomatis apabila indeks dolar turun, kecenderungannya adalah Bitcoin meningkat. Ya, nggak selalu 1:1, tapi secara makronya seperti itu. Dan seperti yang gue bilang di sebelum-sebelumnya juga, kita nggak bisa masuk ke bull market seperti di 2020, lalu 2015, itu ya tanpa indeks dolar yang melemah signifikan dan masuk ke dalam teritori bear market.
Jadi sekali lagi, karena korelasi negatif, kita berharap indeks dolar masuk ke bear market. Nah, untuk dia bisa masuk ke bear market, itu butuh the Fed yang printing money, atau at least nggak hawkish seperti sekarang ya. Seperti yang kita tahu, sekarang the Fed ini masih setengah-setengah jujurnya ya, suam-suam kukuh ya. Jadi dibilang dia dovish banget enggak, tapi dibilang hawkish banget juga enggak. Karena pada faktanya beberapa kali Jerome Powell menyatakan bahwa market juga nggak bisa terus-terusan dapat peningkatan interest rate yang terlalu tinggi seperti sekarang ya. Tapi konyolnya kemarin waktu speech dia malah ngomong soal market akan kena pain lagi. Jadi ya baik lagi ya, mungkin Jerome Powell juga stres kali sekarang ya, karena serba salah, dia maju salah mundur salah ya. Nah, jadi kalau kita secara datanya yang kita tunggu sebenarnya dua sih yang paling penting ya. Yang pertama adalah inflasi ya, CPI, PPI itu kalau bisa sampai 2%-an. Kalau itu bisa terjadi, nah itu akan membantu untuk the Fed mulai geser dari yang hawkish menjadi dovish. Jadi sekali lagi yang paling penting adalah inflasi. Inflasi kalau bisa di bawah dari 2%. Ya, kalau itu bisa terjadi, itu sangat bagus. Nah, kalau mau lebih cepat lagi, dibantu sama pengangguran di Amerika Serikat. Ya, seperti yang lo sudah sering dengar, The Fed itu punya dua tugas. Ya. Tugas pertama adalah membuat inflasi jangan sampai tembus 2%-an. Ya. Dan yang kedua adalah jangan sampai pengangguran terlalu tinggi. Nah, kalau pengangguran terlalu tinggi, inflasi rendah, artinya akan terjadi adalah money printing. Dan cryptocurrency market, ya, bisa dibilang semua risk on asset in general suka dengan money printing. Ya, jadi kalau sampai sudah mulai terjadi QE atau quantitative easing, atau bahasa super simpelnya adalah money printing, nah di situ dia kemungkinan besar akan terjadi pivot dan akan mulai masuk ke bull market untuk risk on asset. Tentunya untuk kripto akan lebih spektakuler karena lagi-lagi secara volatilitas mereka dan volume mereka masih lebih cenderung kecil dibandingkan volume lebih kecil tapi volatilitas lebih tinggi ya dibandingkan dengan risk on aset lain. Nah, selanjutnya kita akan lihat untuk Nasdaq, S&P dan Dow Jones ya. Mereka masih cenderung sedikit masih cenderung sedikit di bawah. Jadi ya sama seperti yang kita lihat lah ya. Ada korelasinya dengan Bitcoin juga. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit ya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue harus ingatkan dulu. Yang paling penting adalah semua konten TCI dan DCWT ini bukanlah financial advice. Jadi tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link reflektor di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan lihat dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Binance. Dimana kita bisa di sini, Binance sedang ada perpanjangan event. Ya, jadi kemarin kan sudah ada new user campaign. Nah, kali ini diperpanjang dengan hadiah yang berbeda. Ya, jadi kita bisa di sini, kita bisa berkesempatan untuk mendapatkan 200.000 BIDR dengan mengikuti program new user campaign. Ya, jadi bagaimana cara mengikutinya? Yang pertama, ini berlangsung dari tanggal 11 Desember sampai tanggal 27. Jadi masih ada waktu buat lo yang tertarik. Nah, gimana caranya? Yang pertama, peserta harus menyelesaikan proses registrasi pada masa periode kampanye dan berkesempatan mendapatkan 100.000 BIDR hanya dengan registrasi saja, ya. Nah, selanjutnya setelah itu, peserta yang juga melakukan proses first trade akan mendapatkan bonus tambahan sebesar 100.000 lagi, makanya totalnya jadi 200.000. Dan yang keren adalah ini tidak ada minimum trade-nya, ya. Nah, yang ketiga, kegiatan ini dilakukan atas dasar first come first serve untuk registrasi yang valid dengan kuota maksimum 1.000 pemenang. Jadi siapa cepat dia dapat. Dan yang terakhir, jangan lupa juga ya, jangan cuma asal aja buka akun, tapi kalian harus juga mengisi formulir survei ya. Jadi kurang lebih seperti itu event pertama. Nah, event kedua adalah event surprise akhir tahun ya, di mana kita bisa mendapatkan jutaan rupiah dengan masuk atau mengundang teman-teman kita masuk ke Telegram Binance Indonesia ya. Ini berlangsung dari tanggal 6 sampai 25 Desember 2022. Caranya simple ya, ajak teman Anda untuk bergabung ke Telegram Binance Indonesia. Kirim setidaknya 3 pesan setelah bergabung. Anda dan teman Anda berkesempatan untuk dapat total hadiah jutaan rupiah. Sekali lagi dari tanggal 6 sampai tanggal 25 Desember. Untuk member baru, kalian tinggal gabung ke Telegram Binance Indonesia. Proaktif di grup Binance Indonesia dengan mengirim setidaknya 3 pesan setelah Anda join. Dan yang terakhir, isi form Binance Survey di bawah sini ya. 10 member yang gabung setelah tanggal 6 Desember akan dipilih secara acak
Masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar 300.000 BIDR. Ya, gampang banget, nggak? Cuma tinggal masuk ke Telegram aja, ya, as simple as that. Terus kalian kirim 3 pesan dan isi form Binance aja. Yang untuk member lama, ya. Untuk member lama, kalian bisa ajak teman gabung di Telegram @BinanceIndonesia, klik profile grup Binance Indonesia, klik tambah anggota, isi form Binance Survey, ya, sama seperti tadi, dan akan ada 10 pengundang yang akan dipilih secara acak, masing-masing mendapatkan 400.000 BIDR. Jadi luar biasa, ya. Nah, ini adalah event kedua. Event ketiga adalah deposit contest, ya, bonusnya selangit. Jadi bukan trade, bahkan hanya deposit saja, ya. Jadi kita bisa di sini total hadiahnya sebesar 100 juta BIDR. Ini berlangsung di tanggal 6 Desember sampai 19 Desember. Nah, ini udah sedikit mepet, ya. Nah, makanya buat kalian tertarik secepat mungkin ikut. Nah, jadi dapatkan kesempatan untuk meraih total hadiah sebesar 100 juta BIDR untuk 200 pemenang. Dari tanggal 6 sampai 19, daftar di sini dan kalian akan nanti masuk di sini, ya. Masuk ke list ini, tinggal kalian lihat seberapa besar volume deposit kalian. Semakin besar juga maka hadiah akan kalian dapatkan dari total kontes dari si deposit ini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu event-event baru di Binance, dan jangan lupa untuk selalu trade di Binance. Oke, dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin, ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin sayangnya nggak jadi retest, ya. Nah, kalau kemarin retest padahal kita sudah bisa pending order, tapi kan hari ini belum, berarti kita tunggu hari ini. Apakah hari ini akan terjadi retest pertama atau enggak di 16.908? Kalau terjadi berarti besok pagi kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi short apabila, ya, Bitcoin daily close-nya besok tetap masih di bawah dari 16.908, ya. Nah, kalau dia reclaim berarti kita masuk ke scenario bullish, ya. Kalau dia reclaim di sini, ya, dia daily close di atas dari 16.900, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Nah, target TP posisi long di sini adalah di 17.224, ya. Untuk posisi short di sini otomatis jelas yaitu di 16.282, ya. Jadi itu untuk posisi long yang bullish dan posisi short yang bearish. Nah, untuk posisi long yang bearish kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini di 16.292. Apabila terjadi konfirmasi, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 16.908, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya sekarang bisa pertimbangkan buy limit pertama itu di 16.292 dan buy limit kedua di 15.874. Sekali lagi gue ingatkan, untuk posisi spot ini adalah untuk jangka panjang. Jadi bukan untuk seperti posisi futures yang cenderung sehari 2 hari kita holdnya, ya. Untuk posisi spot ini kita bisa hold bulanan bahkan sampai tahunan karena sekarang sedang dalam kondisi bear market, ya. Nanti kita rasakan atau kita ambil profitnya saat sudah bull market, ya. Jadi ya untuk sekarang kita nabung dulu aja. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum terakhir kali kita punya posisi long. Tapi mungkin karena lack in volume sekarang, kita bisa lihat bahwa masih cenderung dari daerah situ-situ saja, ya. Masih profit, tapi tipis, ya, kayaknya di bawah 1%. Kalau kita cek di sini, oh lebih ternyata, 1,39%. Nah, jadi untuk sekarang posisi longnya ya tentunya kita masih bisa pertahankan karena masih daily close di atas dari 1166. Nah, buat lo yang kemarin mungkin ketinggalan buat posisi longnya, mungkin boleh pertimbangkan untuk pasang pending order sekarang, ya, just in case kena dan kebagian si ininya kebagian naiknya, ya. Jadi sekali lagi untuk posisi long di 1166 ini target TP-nya adalah di 1242. Nah, jadi tinggal kita tunggu apakah kena atau enggak di situ, ya. Nah, untuk posisi shortnya ada dua, ya, tentunya ada dua, ya, si setupnya. Untuk posisi short yang bullish adalah kalau sampai terjadi di sini. Retest 1, retest 2, monggo buka posisi short, target TP-nya dibalik di 1166. Nah, untuk untuk posisi short yang lebih bearish, ya, kita bisa pertimbangkan apabila ternyata jebol. Kalau jebol ke sini, retest 1, retest 2, nah kita bisa buka posisi short. Ada dua target TP-nya, ya. Target TP yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di sini. Ini di 1105, struktur yang terbentuk pada tanggal 21 dan 22 November kemarin. Untuk yang lebih agresifnya bisa pertimbangkan di 1048 USD, ya. Jadi itu kurang lebih untuk setup posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya bisa pertimbangkan
Buy limit pertama di 1105 dan buy limit kedua di 1048 USD. Oke, dan untuk FTM kita bisa lihat kondisinya mirip-mirip seperti ETH ya, tapi sayangnya untuk FTM kemarin kita nggak bisa buka posisi long karena technically speaking jebol ya pada tanggal 16 dan 17 Desember kemarin ya. Nah, jadi untuk sekarang FTM kita tinggal tunggu dia mau retest kemana ya. Kalau dia retest ke 19 sen ya, retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi long. Target TP-nya antara MA50 atau 21 sen. Nah, kalau sampai terjadi retestnya ke atas ke resisten ya, retest 1, retest 2, nah kita bisa buka posisi short. Untuk si target TP-nya posisi shortnya ini adalah di 19 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setupnya untuk Phantom secara futures, nggak terlalu berbeda jauh dari kemarin ya. Nah, untuk posisi spotnya sekarang kalian bisa pertimbangkan buat yang kemarin ketinggalan di 19 sen boleh, itu buy limit pertama. Nah, untuk buy limit keduanya bisa pertimbangkan di 18 sen di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Secara struktur sayangnya secara makronya ya masih cenderung bearish karena kalau kita lihat dia masih membuat lower low, lower high, dan ada probability masih membuat lower low. Jadi siap-siap ada probability bisa lanjut ke bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan seperti yang kita tahu, BNB kemarin jatuh cukup lumayan ya. Karena bukan cuma BTC yang drop, tetapi Binance kena FAT. Ya, kita tahu Binance kena FAT yang lumayan besar. Mulai dari dibilang money laundering lah, lalu di rush dan lain-lain. Ya, tapi sampai sekarang sih masih aman-aman aja. Dan walaupun jujurnya yang urusan money laundering itu cukup aneh ya. Itu investigasi sudah 4 tahun lalu dimulainya ya. Tiba-tiba sekarang setelah SBF masuk penjara diungkit-ungkit lagi. Seperti apa ya? Pengalihan isu mungkin ya, we don't know. Tapi intinya apa? Intinya secara TA sekarang BNB lumayan berantakan. Nah, tetapi 2 hari terakhir ini dia mulai recover ke atas. Kita lihat apakah dia akan retest di 263,6 atau tidak. Nah, ini sebenarnya darah penting 263,6 ini karena ini adalah summer low 2021 ya. Jadi kalau sampai ini terjadi sebagai mulai menjadi sebagai suatu resisten, ini harusnya bisa menjadi resisten cukup baik. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan buka posisi short dengan target TP-nya ada 2 sebenarnya. Yang lebih ekstrim di 216, mau kalian lebih konservatif sedikit bisa pertimbangkan di 232. Ini struktur baru ya. Struktur support baru yang terbentuk di tanggal 16 dan 17 Desember kemarin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short di Binance ya. Untuk posisi longnya mungkin lo boleh pertimbangkan apabila terjadi pantulan di sini. Retest 1, retest 2 di struktur baru ini lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 263,6. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya. Untuk spotnya di Binance lo bisa pertimbangkan yang pertama di 230 dan yang kedua di 216. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat kemarin daily candle-nya berhasil bertahan di atas dari 80 sen. Artinya apa? Artinya buat lo yang nungguin posisi long kemarin harusnya sudah dapat ya. Walaupun sekarang sedang sedikit minus kondisinya. Tapi nggak apa ya, sudah terjadi setup yang lumayan oke. Nah, untuk target TP dari posisi long ini adalah di 83 sen ya. Nah, jadi tinggal kita lihat nih besok apakah Matic daily close-nya besok akan tetap di atas dari 80 sen atau tidak. Kalau ternyata Matic daily close di bawah dari 80 sen, ya sudah berarti kita cut loss ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita lihat dia ke reject di mana. Kalau dia ke reject di 83 sen ya kita bisa langsung buka posisi short di sini retest 1, retest 2, buka posisi short, target TP-nya di 80 sen. Kalau ternyata lebih di atas ya otomatis bisa di-adjust ada 2 target TP-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic secara posisi futures. Untuk spotnya mungkin sekarang bisa pertimbangkan di MA200 atau di 77 sen di bawah sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Sebelum gua tutup seperti biasa gue ingatkan yang paling pertama yang paling penting, lebih penting daripada TA, lebih penting daripada fundamental adalah money management. Jangan sampai pakai uang panas, ya itu yang paling penting dan aturan paling utama. Yang kedua adalah ya lu jangan over leverage ya. Kalau lu mau trading futures boleh ya, tetapi jangan sampai
trading futures itu merusak posisi portofolio jangka panjang lo. Ya, seringkali orang lupa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu saja, sisanya tinggal belajar TA dan fundamental. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.